Shalom sekolah Minggu Cipayung. Shalom sekolah Minggu Cibubur. Apa kabarnya? Pasti luar biasa ya. Yang melayani hari ini adalah kakak guru sekolah minggu dari KPS Cibubur. Dan saya Kak Delvi Purba, Mega Purba, Kak Eva Sinaga, dan pemusik kita ada Kak Angel Sinaga, dan nanti di firman ada Kak Christine Sihombi. Adik-adik, meskipun kita hari ini masih beribadah dari rumah, tetapi kita tidak boleh bersedih. Kita tetap semangat dan bersuka cita. Untuk adik-adik yang di rumah, kami undang untuk pada berdiri karena kita memuji nama Tuhan. Menarilah. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku, berilah telinga kepada suaraku, waktu aku berseru kepadamu. Biarlah doaku adalah bagimu, seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat, seperti persembahan kurban pada waktu petang. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang penuh rahmat, kami datang ke rumah-Mu yang kudus, memuliakan Engkau dan meninggikan nama-Mu dalam ibadah jemaat ini. Kami datang ke hadapan-Mu, sebab firman-Mu mengajarkan bahwa Engkau selalu mendengarkan seruan setiap orang yang datang berdoa kepadamu. Firman-Mu juga menjadi andalan serta penghiburan bagi kami dan tidak akan kami lupakan. Kiranya Roh Kudus menuntun kami dalam berdoa kepadamu dalam ibadah ini. Ya Tuhan, dengarkanlah seruan dan doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Sebelum kita mengucapkan kita bernyanyi Aku Berani Tampil Beda.
Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka janganlah melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segalanya, dan Ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikian buat kita hari ini. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran kita. Kita bernyanyi Roh Kudus yang manis. Baiklah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat dan kasih Kau yang berlimpahkan kepada kami pada hari ini, sehingga kami anak-anak sekolah minggu Resort Cililitan, setiap jemaat Tuhan bisa hadir di rumah masing-masing untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami tetap merasa bersyukur Tuhan atas penyertaan Tuhan kepada kami. Sepanjang hampir 4 bulan ini Tuhan kami stay at home ya Tuhan. Tapi kami percaya di balik semua ini Tuhan punya rencana besar buat kami. Biarlah kami Tuhan selalu dari hati ke hati kami siap Tuhan untuk selalu mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Bukakan hati dan pikiran adik-adik kami semua Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang bekerja, biarlah Roh Kudus yang memberikan pengertian yang benar kepada adik-adik kami semua. Terima kasih Tuhan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu Resort Cililitan. Shalom khususnya untuk kelas besar dan kelas remaja. Firman Tuhan yang akan kita dengar pada hari ini diambil dari Nats Matius 5 ayat 37. Ayo adik-adik semua dibuka Alkitabnya. Demikianlah firman Tuhan. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Adik-adik kelas remaja dan kelas besar, firman Tuhan kali ini mengingatkan kita dan mewajibkan kita untuk berani berkata ya bila ya dan tidak bila tidak. Artinya apa?
Artinya kita diajar, kita dididik pada hari ini untuk menjadi pribadi yang jujur, hidup dalam kehidupan yang jujur. Apa sih itu jujur, Kak? Apa sih itu hidup yang jujur? Oke, kita belajar bersama ya. Kejujuran didefinisikan dalam 3 hal. Yang pertama adalah hati yang lurus, yang tidak berbohong dan berkata apa adanya. Yang kedua, tidak curang atau mengikuti aturan yang berlaku. Yang ketiga, tulus ikhlas, tidak munafik atau bermuka dua. Itu definisi jujur ya adik-adik. Jujur itu adalah sikap moral. Sikap moral yang sejati yang berasal dari hati yang bersih. Hati yang bersih kemudian diterjemahkan lewat perkataan dan lewat perbuatan kita. Kejujuran tidak datang dari luar. Jadi kejujuran itu tidak dipengaruhi oleh teman-teman, dengan siapa kita berteman, dengan siapa kita bergaul, tidak. Melainkan kejujuran itu berasal dari hati manusia yang paling dalam. Jadi kejujuran itu tidak dipengaruhi oleh pihak luar. Adik-adik yang terkasih, sikap jujur dari adik-adik harus dimulai dari hal-hal kecil. Hal-hal kecil yang kita temui sehari-hari di kehidupan kita, baik di sekolah, di rumah, ya di lingkungan masyarakat, semua di lingkungan pergaulan adik-adik. Ya. Sehingga dari hal-hal kecil itulah nanti adik-adik bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa, menjadi orang-orang yang jujur kelak di usia kita belajar, di usia kita semakin dewasa. Sikap jujur itu berarti tidak sewaktu-waktu datang, tidak tiba-tiba hari ini kita jujur dan besok setelah sudah besar kita menjadi pribadi yang jujur. Tidak. Sikap jujur itu harus ditumbuhkan, harus dibangun, harus dibina. Jadi tidak ada datang dengan sendirinya. Ya. Dari mana sikap jujur itu datang? Dari mana? Ayo adik-adik. Sikap jujur itu datang dari kebenaran akan firman Tuhan. Karena Tuhan itu adalah jujur. Tuhan adalah pribadi yang jujur. Balik lagi nih adik-adik nanya ke kakak, dari mana kakak tahu bahwa sikap Tuhan itu jujur? Ayo kita buka Alkitab ya, kita baca sama-sama. Kita buka Titus 1 ayat 2, kemudian Ibrani 6 ayat 18. Di Titus 1 ayat 2 disebutkan, yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta. Kemudian di Ibrani 6 ayat 18, sebab Allah tidak mungkin berdusta. Jadi adik-adik sudah jelas ya, siapa itu Tuhan kita? Tuhan kita adalah Allah yang tidak mungkin berdusta. Jadi adik-adik sudah sangat jelas ya, bahwa dalam Alkitab Tuhan telah menetapkan dengan sangat jelas bahwa berdusta, menipu, mencuri itu adalah salah. Dan Tuhan telah mengulang-ulang ini juga di sepanjang sejarah Alkitab. Ya, dan khususnya di setiap minggu juga adik-adik dengar di hukum Taurat yang ke-9. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu manusia. Ide tentang kejujuran datangnya dari Tuhan. Kejujuran itu adalah sifat dari Tuhan. Tuhan adalah kebenaran, dan apa yang berlawanan dengan kebenaran itu adalah dosa. Adik-adik sekolah minggu yang terkasih, mungkin kita berpikir, kalau di kehidupan sehari-hari kita juga bisa mendapatkan sesuatu hasil yang memuaskan dengan berbohong, terus kenapa kita harus jujur? Kenapa rupanya kalau kita berbohong aja? Contoh,
dengan mencontek aja adik-adik bisa kok dapat nilai bagus 100 malah. Terus kenapa harus kita jujur? Karena berbohong pun nilainya bagus. Nah, tapi diingat ya adik-adik ya, kita simak sama-sama apa manfaat kejujuran dalam hidup kita. Yang pertama, ya, sikap jujur akan melindungi dari rasa bersalah. Rasa bersalah itu adalah termasuk emosi yang paling kuat dalam hati seseorang, dalam hidup manusia, sehingga dengan rasa bersalah hidup kita tidak akan pernah bahagia. Ya, mungkin kita dapat nilai yang bagus dengan mencontek, tapi apa yang kita dapat itu tidak akan abadi, dan rasa bersalah dengan nilai itu pasti ada. Karena pasti dengan kepintaran, dengan nilai yang kita dapat saat dengan mencontek tidak ada gunanya, karena tidak sebanding pengetahuan yang kita peroleh dengan nilai yang kita dapatkan. Sebaliknya adik-adik, kalau kita jujur, tidak akan ada rasa takut dalam hidup kita. Kita akan merasa bahagia. Ya, tidak ada satu orang pun orang di muka bumi ini yang tujuan hidupnya bersedih. Pasti semua tujuan hidupnya adalah berbahagia. Ya, kalau mau hidup berbahagia, jangan menyimpan rasa bersalah. Jadi, hiduplah dalam kejujuran. Yang kedua adik-adik, manfaat kejujuran, sikap jujur akan melindungi dari rasa malu. Nah, ini penting nih. Adik-adik yang terkasih, kita juga harus mampu jujur dengan hidup kita. Artinya apa? Dengan kehidupan kita apa adanya. Kita harus menerima diri kita, menerima keluarga kita secara jujur. Tidak berdusta dengan kondisi kita, dengan keadaan yang sebenarnya yang ada di kehidupan kita. Yang kadang kita merasa khawatir, tapi sebenarnya teman kita belum tentu juga dia mengukur kita dengan jelek. Contohnya apa? Ya, sekarang orang berlomba-lomba menggunakan gadget yang canggih. Ya, teman kita pakai HP yang bagus, pakai sepatu dengan brand yang bagus. Akhirnya apa? Kita memaksa orang tua, kita mengharuskan orang tua untuk memenuhi keinginan kita. Padahal apa? Padahal mungkin saat ini orang tua prioritasnya bukan itu dulu. Kita disuruh bersabar, tapi kita memaksa orang tua untuk memenuhi itu. Akhirnya niat jelek yang ada dalam hati kita, ada keinginan untuk bagus tuh HP-nya si ini, bagus tuh HP-nya si itu. Berpikir jelek, mencuri, menginginkan milik orang lain. Akhirnya kita terjebak dalam ketidakjujuran hidup kita. Ya adik-adik, jadi jelas ya adik-adik bahwa hidup jujur dengan keadaan kita itu jauh menghindari kita dari rasa malu. Jadi apa adanya saja. Yang berikutnya adik-adik, yang nomor 3, sikap jujur akan melindungi kita dari jebakan daur ulang penipuan. Artinya apa? Setiap kebohongan satu akan melahirkan kebohongan berikutnya. Setiap penipuan satu akan menimbulkan penipuan berikutnya. Itu namanya apa? Life circle, ya, berputar-putar, ya. Tumbuh satu penipuan, tumbuh satu kebohongan, akhirnya menjadi terus berbohong. Contohnya apa? Ya, adik-adik kelas remaja pasti punya adik kan? Makanan sudah disiapkan oleh mama papa di rumah. Tapi apa? Makanan adiknya diambil oleh kakaknya. Pada saat ketahuan, mama papa tanya, kemana makanan adik? Siapa yang makan? Si kakak nggak mau jawab. Kakak bilang apa? Dimakan kucing. Bohong pertama. Kemudian mama tanya lagi, kucingnya warna apa? Kucingnya warna belang-belang. Kebohongan kedua. Kemudian ditanya lagi sama mama, kucingnya masuk dari mana? Kebohongan ketiga, masuk dari jendela. Lihat adik-adik, dari satu kebohongan, adik-adik dapat 3 kebohongan. Artinya apa? Dosanya berulang-ulang, bertambah-bertambah. Itu sikap jujur sangat diperlukan.
Sehingga dengan adanya satu kebohongan, kita akan menimbulkan kebohongan lainnya. Yang keempat, sikap jujur akan melindungi diri dari hubungan yang rusak. Ya. Adik-adik, kejujuran adalah landasan kepercayaan. Siapa yang mau punya teman, punya sahabat yang tidak jujur? Siapa yang mau menjadi sahabat tapi kita sendiri tidak jujur? Pasti nggak mau. Ya, mencari sahabat kita pasti akan mencari orang yang jujur, orang yang bisa kita percaya, orang yang bisa kita berikan kepercayaan 100% kepadanya. Jadi kejujuran adalah landasan kepercayaan yang kuat yang meningkatkan hubungan antar teman, hubungan antar sesama, dan hubungan dengan Tuhan. Coba adik-adik bayangkan, kalau Tuhan Yesus mempercayai kita, kalau Tuhan itu memberikan kepercayaan kepada kita, pasti Dia akan memberikan kepercayaan kecil, kepercayaan besar, kemudian kepercayaan yang luar biasa lagi kalau adik-adik hidup dalam kejujuran. Adik-adik yang terkasih, apa sih sebenarnya tujuan kita untuk bersikap jujur? Hanya ada satu. Hanya ada satu tujuannya, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Adik-adik bisa berbohong, adik-adik bisa berbohong kepada mama, berbohong kepada papa, berbohong kepada teman, berbohong kepada sesama manusia. Dan tak ada seorang manusia pun yang tahu. Tapi ingat, Tuhan tahu, Tuhan melihat apa yang kita lakukan. Adik-adik yang terkasih, dari semua 4 hal yang sudah kita pelajari tadi, apa sih sebenarnya tujuannya? Tujuan jujur hanya satu, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Mungkin kita bisa menyembunyikan kebohongan-kebohongan kita dari mama papa, dari lingkungan kita, tapi ingat adik-adik, kita tidak bisa menyembunyikannya dari Tuhan. Jadi lakukan semua itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Coba adik-adik bayangkan, orang tua saja kalau dalam kondisi senang, ya anaknya memberikan kesenangan kepada orang tua pasti akan memberikan adik-adik apa yang adik minta. Coba bayangkan kalau Tuhan yang hatinya senang, wah ini anak remaja ini harus aku kasih pintaran ini. Ini anak besar harus aku pintaran. Tuhan pasti pertama kali mengingat adik-adik semua, karena Tuhan sudah gembira hatinya, sudah senang buat oleh adik-adik sekalian. Adik-adik, kakak punya cerita bagaimana kita mengaplikasikan kejujuran itu dalam hidup kita. Adik-adik bisa lihat ilustrasi. Nah, adik-adik sudah menyaksikan kan cerita hidupnya Vincent. Sekarang kakak punya 4 kesimpulan dari kisah hidupnya Vincent. Yang pertama, Vincent selalu berkata jujur, yang dibuktikan dengan perbuatannya. Dia tidak semena-mena menaikkan harga pekerjaannya hanya dia ketemu orang kaya. Yang berikutnya, ingat selalu berkata jujur, karena jujur itu mahal harganya. Biarlah kita dibenci oleh manusia, biarlah kita tidak disukai oleh teman-teman kita, tapi kita disukai oleh Tuhan kita. Ya, karena adik-adik dengan kejujuran yang dilakukan oleh Vincent dalam cerita tersebut, apa yang adik-adik lihat tadi? Vincent mendapatkan hadiah 100 keping emas karena kejujurannya. Yang ketiga, selalu berusaha memperjuangkan kebenaran, memperjuangkan kejujuran, mau belajar, mau bertumbuh, dan mau bersikap jujur. Tolak bayaran orang-orang ketika kamu diminta untuk berbohong. Yang keempat, jaga selalu mulut kita. Jangan suka berbicara melebih-lebihkan sesuatu, karena itu akan merugikan diri kita sendiri. Adik-adik, kakak pertegas sekali lagi sesuai dengan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita belajar bersama. Jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Selebihnya berasal dari si jahat. Demikian
kita dengar pada hari ini adik-adik. Semoga firman Tuhan ini menyukakan hati Tuhan, dan kita adik-adik semua dari sekolah minggu, Resort Cilitan, kelas besar dan remaja dapat juga dipenuhi oleh Roh Kudus untuk memahami arti sebuah kejujuran. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat dan kasih yang berlimpahkan kepada kami. Tuhan, kami telah mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana kami harus belajar untuk bersikap jujur dalam hidup kami, Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu yang hamba-Mu sampaikan ini Tuhan berkenan di hadapan-Mu dan dapat diterima oleh adik-adik kami di Resort Cilitan, khususnya untuk kelas besar dan kelas remaja. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang membantu mereka untuk memahami mereka, untuk bersikap jujur, hidup dalam kejujuran. Tuhan, terima kasih buat hari ini kami telah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya pelayanan kami juga berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini diambil dari kitab Wahyu 3 ayat 16. Mari kita baca sama-sama. Jika karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Mari adik-adik kita baca bersama-sama, itu ada di layar juga. Kita baca sekali lagi, Wahyu 3 ayat 16. Jika karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ayo adik-adik dihafal ya. Jangan karena kita di rumah tidak dihafal ayat hafalannya. Kita akan mengumpulkan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kita bernyanyi bersyukur. Persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah yang maha murah, sumber segala berkat, kami bersyukur kepadamu karena Engkau senantiasa melimpahkan berkat-Mu yang mencukupi segala kebutuhan kami. Saat ini kami mempersembahkan hidup dan harta kami yang berasal daripada. Berkati dan kuduskanlah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya Roh Kudus mengajari supaya kami semakin melihat, menyadari, mensyukuri berkat yang melimpah, baik yang telah kami terima maupun yang masih akan Engkau berikan kepada kami, sehingga hati kami tulus memberikan persembahan yang benar ke hadapan-Mu. Terimalah persembahan dan doa permohonan kami di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.